Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Teguh Siagian dengan NIM 123140054. Pada video ini saya akan mengerjakan modul praktikum 3 dari mata kuliah Sistem Operasi RD. Pada modul ini akan membahas mengenai pengenalan sistem call. Untuk dasar teorinya, sistem call itu ialah suatu metode program komputer dalam meminta layanan dari kernel sistem operasi di mana program tersebut akan dijalankan. Nah, untuk fitur sistem call itu ada interface, ada protection, ada kernel, ada context switching, ada error handling, ada context switching, ada jenis sistem call-nya juga. Untuk jenisnya itu ada proses control, file management, device management, communication system, memory management. Nah, untuk percobaan pertama, kita akan membuka file dengan sistem call. Di sini untuk browsernya kita jadi tulisannya aja, kemudian terminalnya akan kita buka di sampingnya. Nah, pada percobaan pertama kita diminta untuk membuka file dengan sistem call. Pertama, kita harus membuat folder data dan mengakses isi folder tersebut. Nah, untuk membuat folder kita akan menggunakan perintah mkdir, kemudian diikuti nama foldernya yaitu data, kemudian kita ls. Nah, di sini untuk data itu sudah masuk ke dalam direktori dari home Ubuntu-nya. Nah, kita masuk ke folder data, cd data. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam folder data, kita akan membuat file dengan nama identitas.txt yang akan berisi nama, NIM, dan kelas. Nah, untuk membuat file identitas.txt ini, kita akan menggunakan GUI dari Linux itu. Kita menggunakan perintah nano dengan nama dari filenya identitas.txt. Kemudian kita enter. Nah, kita udah masuk ke GUI-nya. Kita isikan nama, Marcel Kevin Siagian, NIM-nya 1.1.4, kelas SORD. Enter. Nah, di sini kita Ctrl X, kemudian kita yes, enter. Nah, di sini kita akan coba akses dulu file yang sudah kita buat tadi. Kita gunakan perintah cat untuk membaca isi file. Nah, di sini udah sesuai, ada nama, NIM, dan kelas. Nah, pada yang ketiga, kita diminta untuk membuat file dengan ekstensi C dengan nama OpenC. Nah, untuk membuat file ini, kita menggunakan perintah yang sama, yaitu nano open.c. Kemudian di sini kita duplicate dulu tab-nya. Kita ke file ini, untuk kodenya itu sudah ada. Kemudian kita bisa copy, dan di sini kita paste aja ya. Nah, untuk include ini adalah header dari bahasa pemrograman C, dan kemudian di sini ada main programnya. Main program itu ada untuk file deskriptornya itu ada fd, yaitu variabel penambungnya. Jadi fd itu akan sama dengan open. Nama file yang akan kita buka yaitu identitas.txt, dan file ini akan di-open dalam mode baca atau tulis, O_read write. Nah, jika fd-nya ini value-nya sama dengan -1, berarti error. Ini akan ngeprint file tidak ditemukan, kemudian akan mereturn 1, mengakhiri programnya gitu. Kemudian akan ngeprint file berhasil dibuka jika hasilnya itu tidak sama dengan -1, gitu. Hasilnya itu true, kemudian dia akan return 0 untuk mengakhiri programnya. Di sini kita simpan untuk programnya, kita yes, kita enter. Oke. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk melakukan instalasi gcc dengan perintah sudo apt install gcc. Kita ketikkan sudo apt install gcc, kemudian kita enter. Nah, kita akan menunggu dari instalasi gcc-nya.
di sini tadi programnya meminta untuk melakukan continue, apakah kita yes atau not. Dan kita di sini memilih yes karena kita ingin download programnya. Kita izinkan, kita yes. Dan di sini progresnya sudah sekian persen. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, di sini GCC-nya telah berhasil terinstall. Kemudian kita akan menjalankan perintah gcc open open.c, nama file yang kita buat sebelumnya. Kemudian dengan spasi -o open file. Kita enter, kemudian kita ls. Nah, di sini pada directory data kita telah berhasil membuat open file, di mana ini merupakan perintah dari si OpenC-nya gitu. Nah, kemudian yang kelima, kita akan melakukan pemanggilan sistem yang telah kita buat dengan perintah /open file. Kita ketikkan ./open file. Nah, jika file berhasil dibuka, maka akan menampilkan luaran file berikut, yaitu file berhasil dibuka. Nah, di sini filenya berhasil dibuka karena sudah sesuai. Tadi kita mengetikkan file yang sebelumnya itu adalah identitas.txt, dan pada nano OpenC-nya tadi kita membuka file yang namanya identitas.txt. Nah, kalau nanti ada typo, dia akan nge-print file yang tidak ditemukan. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua. Pada percobaan kedua, ini menutup file dengan sistem call. Yang pertama itu mengakses folder data dan membuat file dengan eksistensi C dengan nama OpenC. Nah, di sini kita ada di dalam folder data. Kemudian coba kita lihat di sini. Kita coba lihat untuk programnya. Kita coba buka untuk nano OpenC-nya. Nah, di sini kurang lebih sama. Studionya ini sama, FD-nya sekitar 1, dan ini sama. Nah, di sini close. Bedanya di sini untuk close itu dia akan nge-print file berhasil ditutup. Gitu. Kita coba tambahin aja secara langsung di sini, kita bisa akses. Di sini kita tambahkan yaitu print. Oke, salah di sini. Oke. Di sini kita tambahkan print f file berhasil ditutup. Kemudian kita tutup akun. Oke, di sini kita modifikasi aja biar sesuai. Nah, di sini untuk file itu udah sama dengan yang ini, yaitu FD open-nya, file ditemukannya udah ada, file berhasil dibukanya sudah ada, dan file berhasil ditutupnya sudah ada. Di sini kita kotak saja untuk mengubah yes, kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan menjalankan perintah yaitu gcc close.c. Nah, oke, jadi di sini mungkin ada kesalahan ya. Di sini harusnya kita buat dulu untuk file close.c-nya itu. Berarti di sini kita buat dulu file nano close.c. Di sini kalau kita buka, oke, jadi yang sebelumnya itu seharusnya adalah file close.c. Jadi di sini typo, harusnya ini close.c. Oke, apa kita enter aja. Kita simulnya, kita yes. Nah, kemudian kita jalankan perintahnya sama seperti sebelumnya, gcc close.c
kemudian info close file, kita enter. Nah, kita akan melakukan pemanggilan sistem yang telah kita buat dengan perintah ./close file. Kemudian kita enter. Nah, di sini telah berhasil, file berhasil dibuka dan file berhasil ditutup. Telah sama seperti yang ada di modul. Kemudian kita lanjut ke percobaan ketiga, menulis ke dalam file dengan system call. Kita akan masuk folder data dan membuat file dengan ekstensi C bernama write_c. Kita gunakan nano write.c. Di sini kita ke kodenya, kita tunggu. Oke, di sini sudah terbuka untuk kodenya, langsung aja kita copy. Kita copy dan kita paste. Nah, di sini untuk program utamanya itu, di sini ada char buff untuk buffer, menyimpan data yang akan ditulisnya. Ini untuk buffernya itu diisikan dengan 1024 dan fd untuk open. Ini buat file baru atau timpa file yang sudah ada. Gitu. Nah, jika fd itu sama dengan -1, ini akan nge-print error ketika membuka file. Gitu. Berarti filenya nggak ada, makanya terjadi error gitu. Kemudian di sini saya sedang melakukan praktikum mata kuliah sistem operasi. Ini yang akan disimpan, yang akan ditulis di sini, di write fd, buff, str length dan buff. Nah, kemudian akan ngeprint file berhasil ditulis ketika semua prosesnya sudah berhasil. Nah, di sini kita simpan. Nah, setelah kita membuat file dengan write_c ini, kita akan menjalankan perintah gcc write.c info write file. Kita enter. Nah, kemudian kita akan melakukan pemanggilan terhadap file, terhadap program tersebut seperti sebelumnya, jadi write file. Nah, di sini karena berhasil ditulis, programnya berhasil berjalan, akan nge-print file berhasil ditulis. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang keempat, menghapus file dengan system call. Nah, di sini kita udah dalam folder data, kita langsung aja buat nano delete.c. Nah, kita coba copy dulu untuk programnya. Kita paste. Nah, di sini ada char file name dan array sama dengan contoh teks gitu. Nah, jadi file name ini berisi file dengan nama contoh txt. Kemudian result ini adalah unlink dari file name-nya. Jadi kalau result itu sama dengan 0, berarti file ini berhasil dihapus. Kalau tidak sama dengan 0, berarti filenya tidak berhasil terhapus. Karena kan filenya sebelumnya ada, dan saat dia udah 0, berarti filenya sudah tidak ada gitu. Kita akan X, kita yes, enter. Kemudian kita lanjut. Di sini diminta untuk menjalankan perintah gcc delete.c info delete file. Kita enter. Nah, untuk menjalankannya seperti sebelumnya, /delete file, enter. Nah, file contoh txt berhasil dihapus. Berarti programnya sudah berhasil berjalan. Kemudian kita ls. Nah, ini ada semua yang udah kita lakukan tadi, ada open file, write file, close file, delete file, yang mana itu masing-masing adalah hasil dari program-program berikut ini. Dan kita masuk ke percobaan yang kelima. Pada percobaan kelima, kita akan mengimplementasikan sistem call fork. Sistem call fork ini digunakan untuk membuat proses baru dengan menyalin proses pemanggil. Proses yang baru itu akan disebut dengan child dari proses, dan proses yang menyalinnya disebut parent proses. Yang pertama, kita akan mengakses folder data 1, dan membuat file dengan eksistensi bernama fork_c. Nah, di sini kita udah dalam folder data, kita buat file bernama fork.c. Nah, kita lihat dulu programnya. Sini kita copy paste aja. Nah, di sini pada program utamanya, di sini ada PID
underscore t itu tipe data untuk ID prosesnya, dan PID ini sama dengan fork buka kurung tutup kurung, ini untuk membuat proses dari childnya. Nah, jika PID-nya sama dengan min 1, ini merupakan error handlingnya, berarti forknya ini gagal. Dan kalau sama dengan 0, berarti ini adalah child dari prosesnya. Nah, selain itu berarti adalah proses dari si parent-nya. Di sini kita simpan untuk programnya. Boleh kita lanjut. Nah, di sini jalankan perintah seperti sebelumnya, gcc fork.c info, sini namanya fork test. Di sini kita sesuaikan dengan modul, kemudian kita enter. Nah, kita akan coba jalankan programnya dengan perintah seperti sebelumnya, // kemudian fork test, enter. Nah, karena dia berhasil, dia akan ngeprint ini adalah proses parent, ini adalah proses child, sama seperti yang ada di modul. Kemudian kita lanjut ke yang keenam. Percobaan keenam merupakan implementasi sistem call dari wait. Sistem call wait digunakan oleh parent proses untuk menunggu child proses selesai. Jadi di sini kita ketikkan nano wait.c. Nah, kita ke programnya. Di sini kita copy strategi UI-nya. Nah, di sini ada PID seperti sebelumnya, kemudian ada status. Kita menyimpan status dari exit child-nya di sini. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau dia -1 dia gagal, kalau 0 dia berarti ada child-nya. Nah, selain itu berarti adalah parent proses, dan di sini ada wait statusnya itu untuk menunggu child-nya selesai. Dia akan ngeprint setelahnya ini adalah proses parent. Kita simpan, enter. Nah, kemudian kita jalankan gcc wait.c minco, sini wait test. Nah, kemudian kita coba wait test. Nah, karena berhasil, di sini dia akan ngeprint ini adalah proses child, ini adalah proses parent. Gitu. Sekian aja untuk praktikumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tugas. Baik, di sini saya Nadia Nataska dengan NIM 123140060. Saya akan melanjutkan tugasnya, yaitu yang dimana kita dapat mempelajari sistem call pada file management dan dapat mengimplementasikan file management jenis read. Pada Ubuntu-nya kita langsung saja membuat filenya dengan perintah nano contoh.txt, lalu enter. Kita buat saja ini contoh catatannya, kemudian Ctrl X, lalu yes, dan enter. Selanjutnya kita membuat file read-nya dengan menggunakan perintah nano read.c, enter. Kemudian di sini saya sudah menyalin programnya, langsung dipaste. Di sini programnya ada variabel fd, lalu buffernya 100, kemudian bytes read-nya, dimana di sini fd sama dengan open, yaitu dengan nama filenya contoh.txt dengan membaca read only-nya. Jika fd kurang dari 0, dia akan gagal membuka file. Kemudian bytes read-nya sama dengan read, yang dimana jika bytes read kurang dari 0, dia akan gagal membaca file. Lalu close. Di sini terdapat buffernya. Lalu buffernya itu di sini untuk menambahkan null terminator yang akan mengeprint isi file, kemudian close. Langsung saja kita Ctrl X untuk kembali, lalu Y, dan enter. Selanjutnya, untuk membaca programnya kita menggunakan perintah gcc read.c info read.
enter, lalu ./read, enter. Di sini mengeluarkan isi file, yaitu ini contoh dengan nama filenya. Bagian selanjutnya, kita diminta untuk pelajari sistem call pada control process dan dapat mengimplementasikan control process jenis exec. Sama seperti perintah tadi, pada Ubuntu-nya kita menggunakan perintah nano untuk membuat file exec, yaitu nano exec.c untuk menampilkan list file dari direktorinya. Enter. Di sini saya sudah memiliki programnya, langsung saja kita paste. Di sini programnya ngeprint menjalankan ls-l dengan exec. Lalu exec L-nya mengeluarkan seluruh list yang ada dari direktorinya. Jika exec-nya tidak berhasil, dia akan mengeluarkan exec gagal. Lalu di sini kita Ctrl X, lalu yes, kemudian enter. Selanjutnya, untuk membaca programnya, kita menggunakan perintah gcc exec.c -o exec, kemudian enter. Selanjutnya kita gunakan perintah ./exec, lalu enter. Dan di sini seperti pada programnya, yaitu kita menjalankan lsl-nya dan sudah dapat terlihat bahwa di sini kita menampilkan seluruh list file dari direktorinya. Mungkin sekian penjelasan dari praktikum modul pengenalan sistem call. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.